Oke. Jadi ini kemudian jadi ada 2 BPJS di Indonesia. Ini dibentuk melalui undang-undang. Jadi ibaratnya kayak saudara kembar. Sama-sama BPJS tapi orangnya beda. Baik. Nah, ini ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Bunda, bahwa ternyata setiap orang di Indonesia itu berhak atas jaminan sosial. Wajib menjadi peserta. Nah, di sini wajib menjadi peserta. Termasuk pekerja asing pun. Pekerja asing yang di Pasaman Barat itu adanya di Teluk Tapang. Nah, itu wajib jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan mereka sudah daftar. Baik, lanjut lagi Bunda ya. Nah, mungkin BPJS Ketenagakerjaan itu dia seluruh Indonesia ya Bunda ya. Ada di seluruh Indonesia, di setiap kota dan kabupaten itu ada kantor BPJS Ketenagakerjaan. Kami di Pasaman Barat memang kecil kantornya Bun. Orangnya pun cuma 5. Kami cuma 5 orang, tetapi kita punya namanya perisai. Agen. Jadi agen perisai ini tersebar di seluruh kecamatan. Mereka bisa melakukan pendaftaran tempat pembayaran iuran. Jadi nggak perlu datang jauh-jauh ke tempat, bisa langsung datang ke perisai kita. Baik. Terus kalau ini namanya PRK. Jadi BPJS Ketenagakerjaan itu dia bekerja sama dengan rumah sakit untuk melayani peserta jika terjadi kecelakaan kerja. Dan ini sudah ada 7.961 pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia sudah bekerja sama dengan BPJS. Kalau untuk di Pasaman Barat, seluruh puskesmas sudah kerjasama. Kemudian RSUD Pasaman Barat dan juga RC di Pasaman Barat juga sudah kerjasama. Dan kalau untuk di seluruh Sumatera Barat semuanya juga sudah kerjasama. Gitu. Jadi nggak perlu khawatir Bun. Nah, ini mudah-mudahan ini cita-citanya negara kita Bun, bahwa Indonesia itu ingin memberikan perlindungan paripurna kepada setiap warga negaranya mulai dari lahir sampai meninggal dunia. Nah, selama fase hidupnya ini di sini adalah BPJS Ketenagakerjaan hadir. Ketika dia sudah mulai masuk bekerja, mulai BPJS ikut di sini berkontribusi memberikan perlindungan sampai meninggal dunia Bu. Dan ikut juga nih kalau nanti ada anak yang lahir dan untuk biaya pendidikan dari orang tua yang mengalami kecelakaan kerja meninggal dunia. Nanti BPJS juga hadir di sana. Oke, itu cuma selingan aja Bunda. Nah ini mungkin sekedar informasi tadi disampaikan oleh Pak Marlin bahwa sudah ada turunan dari undang-undang itu instruksi Presiden. Jadi di sini Presiden menginstruksikan agar dioptimalisasikan lagi perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Kenapa Bunda? Karena di Indonesia saat ini baru 36 juta pekerja yang memiliki perlindungan. Jadi sehari-harinya mereka kerja tidak ada perlindungan apa-apa Bunda. Nah, padahal mereka berhak perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi hanya 36 juta. Makanya Presiden minta tahun 2026 70 juta pekerja itu harus sudah terlindungi. Gitu. Berat nih PR-nya. Karena apa? Karena kalau untuk perusahaan, kemudian badan-badan usaha itu semua sudah terdaftar. Yang belum itu pekerja mandiri sama UMKM dan guru-guru. Ini PR kita berat guru-guru se-Indonesia. Nah, baik Bunda. Lanjut lagi, nah ini Kementerian Pendidikan juga sudah menindaklanjuti instruksi Presiden. Beliau mengeluarkan namanya surat edaran agar setiap tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan tenaga pendukung lainnya di setiap satuan sekolah itu agar menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan. Nah, baik, kita akan masuk di dalam program dan manfaat BPJS Ketenagakerjaan. Boleh saya cek lagi, cek obat. Jadi di BPJS Ketenagakerjaan ada berapa program Bunda? Di BPJS Ketenagakerjaan 5. Jaminan sosial ada? Nah, oke. 5 ada di BPJS Ketenagakerjaan. Kita jelaskan satu-satu ya Bu. Nah, yang pertama Bunda-bunda yaitu program jaminan kecelakaan kerja. Di sini kita akan jelaskan jaminan kecelakaan kerja itu apa sih Bunda? Jadi Bun, ketika seorang pekerja melakukan pekerjaannya itu pasti ada namanya risiko terjadinya kecelakaan. Nah, kecelakaan gimana? Yaitu mulai dia melangkahkan kaki keluar dari pintu rumahnya. Nah, di jalan menuju ke tempat kerja, selama di tempat kerja sampai dia pulang lagi ke rumah, jika ini terjadi kecelakaan maka disebut namanya kecelakaan kerja. Tapi tidak mudah kalau Bunda pergi ke pasar tidak kecelakaan kerja namanya ya kan? Kecelakaan biasa namanya. Nah, termasuk ketika Bunda-bunda mengikuti BPET ya kan, dipanggil ke Padang misalnya mengikuti pelatihan. Nah, perjalanan menuju ke Padang pulang lagi selama di Padang itu jika terjadi kecelakaan namanya kecelakaan kerja.
Gitu Bunda. Nah, ketika terjadi kecelakaan ini, maka akan muncul resiko. Ketika pekerja mengalami kecelakaan kerja, resiko pertama apa Bu? Luka-luka, ya kan? Resiko kedua apa? Enggak, langsung meninggal ya Bunda ya? Betul, meninggal. Tapi jangan meninggal dulu. Sebelum meninggal, habis kecelakaan kerja dia sakit, nggak bisa kerja. Akibat nggak bisa kerja, dia nggak bisa punya penghasilan. Nah, di sini kalau bedanya BPJS kesehatan sama tenaga kerjaan, kalau kesehatan melindungi ketika sakit Bu, diobati. Nah, kalau ketenaga kerjaan itu mempersiapkan ketika seseorang itu terkena risiko sosial, dia akan kehilangan penghasilan. Bagaimana dia tetap melanjutkan hidupnya, bagaimana keluarganya tetap bisa hidup. Nah, itulah fungsi BPJS ketenaga kerjaan. Ini ya Bunda ya. Jadi ketika terjadi kecelakaan kerja, resikonya pertama bisa sakit, yang kedua kehilangan penghasilan, ketiga bisa jadi meninggal, bisa jadi cacat. Kita akan bahas manfaatnya apa saja Bunda. Saya mengambil di sini Bunda, ternyata data dari BPJS Ketenagakerjaan tahun 2020 yang kami bayarkan dalam 1 tahun itu pun 8 dari 10 kasus kecelakaan kerja itu justru terjadinya di lalu lintas, bukan di tempat kerja. Mungkin bunda-bunda kan selama ini berpikir kan cuma belajar Bu di sekolah PAUD, ya kan, nggak ada penyebab kecelakaannya lah. Kalau di pabrik iya ada mesin, ada kendaraan trayek besar-besar gitu. Nah di sekolah kan cuma nyanyi-nyanyi tadi kan ngajak anak, kan nggak ada anak-anak nggak menyebabkan kita kecelakaan, gitu. Tapi ternyata justru kecelakaan kerja itu lebih banyak terjadinya di lalu lintas Bunda. 8 dari 10 kasus yang kami bayarkan itu terjadinya di lalu lintas. Hanya 2 kasus dari 10 kasus yang kecelakaannya di tempat kerja. Itu biasanya pabrik, pabrik atau perkebunan. Perkebunan itu sehari yang masuk laporan kecelakaan kerja kena tertusuk dulu itu banyak banget. Kena buah sari di mata juga ada. Tidak transportasi. Nah, akibat kecelakaan kerja bisa jadi sembuh ya Bun, setelah diobatin selesai masuk kerja lagi. Tapi ada juga yang cacat Bun. Nah, ketika cacat itu kita BPJS itu ada 3 kategori cacat Bun. Yang pertama cacat fungsi, yang kedua cacat anatomis, yang ketiga cacat otak-otak. Cacat fungsi itu kalau fungsi anggota tubuhnya berkurang karena kecelakaan kerja, misalnya terjadi benturan kepada aspal, telinga tiba-tiba berkurang pendengarannya. Nah itu fungsinya berkurang, fungsinya itu akan digantikan. Yang kedua cacat anatomis, yaitu ketika anggota tubuhnya ada yang hilang. Misal satu ruas jari ini hilang karena kecelakaan kerja, karena terjepit gitu kan, itu akan digantikan juga. Dan yang paling tidak diinginkan cacat total tetap. Nah cacat total tetap di sini dia posisinya di sini. Ini Bunda. Itu akan mendapatkan biaya waktunya 56 kali gaji. Nah Pak Pratino tadi kan dia terkapar tuh. Saya takutnya dia akan dinyatakan cacat total tetap karena nggak bisa banget pencapaian sekarang. Nah, yang paling tidak diinginkan ini tadi disebutkan di belakang tadi ya Bu ya, akibat kecelakaan kerja meninggal dunia. Nah, karena meninggal dunia kita akan bayarkan kepada ahli warisnya sebesar 48 dikali upah yang dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kalau upahnya 2 juta berarti 96 juta. Upahnya 5 juta berarti berapa Bu? 200-an ya? Upahnya 300.000. Hah? Kalau upahnya 300.000 kali 48. Tapi untuk pelaporan upah dia minimal ada aturannya nanti. Karena kalau 300.000 ketika dia terjadi kecelakaan kerja, manfaatnya kan tidak mencukupi dasar kehidupannya yang layak ya. Gitu. Kebutuhan dia. Dan ini yang terakhir Bunda, manfaat jaminan kecelakaan kerja. Nah, ini dia Bunda. Akibat dari kecelakaan kerja, meninggal dunia, anak yang ditinggalkan 2 orang ini akan kita sekolahkan mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Ini manfaat yang sangat bermanfaat sekali Bunda-bunda. Pekerjanya, tulang punggungnya meninggal karena kecelakaan kerja. Anaknya berhak 2 orang kita sekolahkan sampai perguruan tinggi. 2 anak. Nah, TK sama SD itu jatahnya 1.500.000 per tahun per anak. Per tahun per anak. TK SD. Begitu dia naik ke kelas SMP 2 juta per tahun per anak, SMA 3 juta per tahun per anak, dan kalau dia masuk ke perguruan tinggi 12 juta per tahun per anak. Jadi kita jamin Bu, ketika terjadi kecelakaan kerja
ayah ibunya, anaknya tetap bisa mencapai cita-citanya. Bun, kecelakaan kerja ini, jaminan beasiswa ini baru keluar manfaatnya itu di Desember 2019. Ada perubahan manfaat, itu peningkatan manfaat kita di Desember 2019. Tetapi sampai dengan sekarang sudah 35.000 anak di Indonesia yang ayah ibunya mengalami kecelakaan kerja meninggal dunia atau meninggal biasa yang disekolahkan. 35.000 Bun, 35.000 anak di Indonesia dari Sabang sampai Papua kita sekolahkan. Ada yang sudah, ada yang dia mulai kuliah, ada yang dia masih di TK. Baik, yang pertama ini Bun, akibat kecelakaan kerja tadi bisa jadi dia mengalami sakit akibat kecelakaan kerja ya, luka-luka. Maka seluruh biaya pengobatan dari akibat kecelakaan kerja tadi itu akan ditanggung sampai dengan sembuh. Sampai dengan sembuh. Jadi nggak ada batasan nih. Oh, karena kecelakaan kerjanya ini dia iurannya cuma segini nih, kecelakaan kerja sudah sampai 10 juta, nggak boleh lagi, nggak ada. Sampai dengan sembuh. Tidak ada batasan dia. Nah, ditanggung sampai dengan sembuh. Kalau dirawat di rumah sakit daerah, rumah sakit pemerintah itu standarnya kelas 1 ya Bunda. Rumah sakit swasta standarnya sama dengan rumah sakit kelas 1 pemerintah, tapi semuanya sudah kerja sama. Kalau rumah sakit swasta berarti kelas 2-nya ya, karena standarnya sama dengan rumah sakit kelas 1. Ditanggung sampai dengan sembuh. Musibah meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja, maka ahli warisnya itu akan kita bayarkan uang tunai sebesar 42 juta. Gitu. Ketika meninggal bukan karena kecelakaan kerja dan bermanfaat 42 juta. Nah, ketika dia memiliki 2 orang anak Bunda juga bisa dapat beasiswa, tetapi ada syarat, dia harus minimal 3 tahun menjadi peserta. Nah, ini dia. Jaminan hari tua. Nah, ini dia bunda-bunda jaminan hari tua. Ini bunda-bunda kalau misalnya yang beruang di bank 100.000 dibiarin selama 6 bulan di bank. Habis atau bertambah atau cuma kurang? Habis ya Bun. Coba simpannya di BPJS Ketenagakerjaan. Itu tidak dilanggar. Karena di BPJS Ketenagakerjaan itu ada namanya program jaminan hari tua. Jaminan hari tua ini persiapan ketika pekerja, ketika dia berhenti bekerja karena pertama karena di PHK, kedua akan mengundurkan diri, resign, ketiga bisa jadi karena mencapai usia pensiun. Nah, ini jaminan hari tua yang bisa dia ambil dari BPJS Ketenagakerjaan untuk pegangan dia sampai dia dapat pekerjaan baru lagi. Gitu Bu. Dan ini tabungan ya Bunda ya. Tabungan dibayarkan setiap bulan. Komposisinya 5,7% dari gaji, 3,7 tanggung jawab si pemberi kerjanya, 2% dari gaji dia sendiri. Sama saya pun di BPJS itu setiap bulan dipotong dari gaji 2% untuk tabungan hari tua. Tapi kapan saya nikmatinya nanti saya ketika sudah berhenti bekerja. Yang saya ambil nanti bukan hanya yang 2% dipotong gaji tadi, tapi ditambah yang perusahaan bayarin 3,7-nya. Jadi saya punya tabungan 5,7% dari gaji setiap bulan. Dan ketika disimpan di BPJS Ketenagakerjaan dipastikan tidak akan berkurang Bun. Karena tidak ada biaya administrasi, tidak ada biaya pajak sama nyimpen yang kayak di bank. Nah, justru di sini Bunda, BPJS Ketenagakerjaan ini kan dulunya jam sostek. Jam sostek itu dulunya namanya BUMN, Badan Usaha Milik Negara, cari laba. Begitu berubah menjadi badan hukum publik yang bertanggung jawab di Pak Presiden, tidak boleh cari laba lagi. Hasil pengelolaannya harus diserahkan kepada peserta. Nah ini Bunda, lihat tabel ini, yang hijau-hijau ini adalah hasil pengembangan suku deposito bank, suku bunga deposito bank. Yang biru hasil pengembangan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi dari tahun ke tahun kita selalu di atas suku deposito bank, gitu Bun. Karena dalam peraturan pemerintah nggak dibolehin BPJS kasih hasil pengembangan di bawah suku deposito bank. Nah ini nanti JHT-nya ya Bunda-Bunda ya. Nah, selain JHT bisa diambil ketika mencapai usia hari tua atau sudah PHK atau sudah resign, ini kita juga bisa ambil sebagian. Mungkin di Bakri Bunda yang sudah 10 tahun masa kerja, ini bisa ambil nih 10% untuk kebutuhan sehari-hari atau 30% untuk kebutuhan beli rumah misalnya. Nah itu bisa mereka ambil sebagian, nanti sebagiannya lagi baru diambil kalau sudah benar-benar berhenti bekerja. Tapi syaratnya harus sudah menjadi peserta 10 tahun atau mau diambil sekaligus. Baik. Yang keempat,
bekerja, dia punya uang bulanan. Di BPJS juga ada. Begitu sudah memasuki usia pensiun, bisa mendapatkan manfaat berkala bulanan, Bu. Terus terima nih si pekerjanya sampai dia meninggal dunia, turun ke istri atau suami. Istri suami ini akan terima sampai dia meninggal dunia atau sampai menikah lagi. Jadi Bu, kalau nanti kita meninggal, suami jadi ahli waris kita. Kalau dia setia sampai mati, baru dia akan terima. Kalau dia nikah lagi, langsung gugur jaminan pensiunnya, turun ke anak pertama dan anak kedua. Anak pertama sampai usia 23 tahun, atau menikah atau bekerja, turun lagi ke anak kedua. Nah, itu konsepnya Bunda. Nah, kayak PNS ya Bunda. Tapi ada syaratnya pun, bisa dapat manfaat yang bulanan tadi kalau iuran jaminan pensiunnya itu sudah dibayarkan minimal 15 tahun. Gitu. Kalau kurang dari 15 tahun, tidak bisa dapat yang bulanan. Dapatnya apa? Kayak JHT. Seluruh iuran yang pernah dibayarkan, ditambah hasil pengembangan, kita kembalikan kepada si penerima pensiun tadi. 15 tahun membayar iuran jaminan pensiun, baru bisa dapat yang berkala bulanan tadi pun sampai ke ahli waris ke anak. Tapi kalau tidak cukup 15 tahun, dia akan kita bayarkan seluruh iuran yang pernah dibayarin, kita kembaliin sama hasil pengembangan. Jadi gak rugi. Nah, tetapi bunda-bunda, ada juga orang yang meninggal dunia sebelum usia pensiun. Ya kan? Ini kan ceritanya konsepnya kalau kita sehat sampai usia pensiun. Tetapi banyak yang meninggal dunia sebelum usia pensiun. Nah, kalau kejadiannya kayak gitu Bunda, dan dia sudah ikut jaminan pensiun ini baru 1 tahun saja membayar, tiba-tiba meninggal dunia, maka pasangannya ahli warisnya itu berhak dapat bulanan terus dari BPJS sampai dia meninggal atau sampai menikah lagi, turun lagi ke anak pertama sampai menikah atau bekerja di usia 23, turun lagi ke anak kedua. Baru 1 tahun membayar, kita anggap lunas 15 tahun. Itu perlindungan di sini jaminan pensiun. Makanya jaminan pensiun ini kan baru ada 2015, tapi penerima manfaat pensiun kita sudah banyak. 2015 ke sini kan belum 15 tahun pun, tapi tidak banyak yang kita bayar bulanan. Karena tadi yang kasus banyak meninggal dunia sebelum usia pensiun. Gitu Bunda. Bunda-bunda, selesai jaminan pensiun, satu lagi jaminan kehilangan pekerjaan. Bunda-bunda, selesai jaminan pensiun, satu lagi jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, ini menarik ya Bunda. Bundawati, jaminan kehilangan pekerjaan ini tidak ada iuran, nggak bayar lagi jaminan kehilangan pekerjaan. Tapi syaratnya dia harus sudah ikut jaminan kesehatan di BPJS Kesehatan, sama ikut 3 program di BPJS Ketenagakerjaan. Jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, sama jaminan hari tua. Tambah jaminan pensiun. Sudah ikut 4 program ini, maka ketika dia di PHK, dia berhak dapat jaminan kehilangan pekerjaan. Ya. Menjawab pertanyaan Bundawati, siapa yang berhak? Yang pertama adalah orang yang di PHK. Jadi pekerja itu kan ada yang dikontrak waktu tidak tertentu, PKWT, ada yang dikontrak dalam waktu tertentu, tahun atau 2 tahun. Nah, yang akan menerima JKP itu adalah mereka yang di PHK sebelum masa kerjanya selesai atau sebelum masa kontraknya habis. Di PHK dipecat oleh perusahaannya, itu yang dapat. Tapi kalau dia mengundurkan diri, dia resign, itu tidak berhak dapat jaminan kehilangan pekerjaan karena dia sendiri yang tidak berhenti. Gitu. Dia kondisinya harus dia dipecat. Clear ya Bu ya? Kemudian apa manfaatnya? Yang pertama, uang tunai dari BPJS Ketenagakerjaan selama 6 bulan. 3 bulan pertama 45% dari gaji, 3 bulan berikutnya 25% dari gaji. Manfaat kedua, dia dapat informasi pasar kerja, bisa juga dapat pelatihan kerja dari Dinas Tenaga Kerja. Nah ini, jadi nanti harus ikut minimal 4 program jaminan kesehatan sama 3 di BPJS Ketenagakerjaan baru dia bisa ikut.